Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Revani Novia Siworo SPDMM selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Deskriptif dan Pengolahan Data. Dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Berikut kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu untuk memenuhi nilai proyek UTS Statistika oleh kelompok 9. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Khairin Anissa dengan NIM 63220064 dan rekan-rekan saya yaitu Risma Septi Maharani dengan NIM 63220065 serta Renta Uli Manihuruk dengan NIM 63220075. Berikut studi kasus soal yang nomor 1. Telah disediakan data hasil ujian tengah semester statistika dari 100 orang mahasiswa dengan perintah yang pertama yaitu membuat langkah-langkah sebelum membuat tabel distribusi, yang kedua membuat tabel distribusi frekuensi dan grafik histogram, yang ketiga membuat distribusi kumulatif kurang dari dan lebih dari dengan grafik line, yang terakhir pada nomor 1 adalah membuat distribusi frekuensi relatif dan grafik histogram. Nah, berikut untuk jawaban nomor 1, perintah ke A atau yang pertama. Langkah-langkah sebelum membuat tabel distribusi frekuensi yang pertama yaitu mengurutkan data. Untuk memproses data, kita akan menemukan banyak data acak dengan berbagai nilai. Langkah pertama adalah mengurutkan data acak tersebut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Mengurutkan data berguna agar mempermudah menganalisis data dan membuat penyajian data yang lebih jelas. Yang kedua adalah menentukan range. Range atau jangkauan adalah ukuran penyebaran data. Jangkauan diperoleh dari selisih antara nilai terbesar dan terkecil dalam data. Jika jangkauannya besar, berarti nilai-nilai dalam deret tersebut sangat tersebar. Sebaliknya, jika jangkauannya kecil, berarti nilai-nilai dalam deret tersebut berdekatan satu sama lain. Dalam artian, menentukan range ini adalah untuk mempermudah mengetahui apakah nilai data yang disajikan itu tersebar atau berdekatan antara nilai satu dan yang lainnya. Yang ketiga adalah menentukan jumlah kelas. Kelas-kelas adalah variabel dari suatu data acak. Rumus untuk menentukan jumlah kelas adalah 1 ditambah 3,3 log n dengan keterangan K sama dengan jumlah kelas, N sama dengan jumlah data. Yang keempat adalah menentukan panjang interval kelas. Panjang interval kelas atau luas kelas adalah jarak antara tepi atas dan tepi bawah kelas. Rumus untuk menentukan panjang interval kelas adalah C sama dengan R per K. Dengan keterangan C adalah lebar kelas, R adalah range, K adalah jumlah kelas. Yang kelima, menentukan tepi kelas. Untuk menentukan tepi bawah dan tepi atas kelas, kurangi 0,5 dari batas kelas bawah dan tambahkan 0,5 pada batas kelas atas. Dan yang terakhir, yang keenam, menentukan frekuensi kelas. Frekuensi kelas adalah jumlah data yang termasuk dalam kelas tertentu dari data acak. Artinya, seberapa sering nilai-nilai tertentu muncul dalam dataset atau kategori. Berikut adalah data hasil ujian tengah semester statistika dari 100 orang mahasiswa yang sudah diurutkan. Oke, selamat malam teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel distribusi frekuensi dan grafik histogram. Nah, di sini itu ada banyaknya data itu jumlahnya 100. Jadi, banyak datanya itu 100, jangkauannya X max dikurang X min. Jadi 90 dikurang 30 sama dengan 60. Nah, banyaknya kelas itu rumusnya itu 1 ditambah 3,3 log N. 1 ditambah 3,3 log 100. N itu 100 ya datanya. Terus sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 2 sama dengan 1 tambah 6,6. Hasilnya itu adalah 7,6. 7,6 ini dibulatkan jadi 8. Nah, untuk panjang kelasnya itu adalah jangkauan dibagi banyaknya kelas. J dibagi K sama dengan 60 dibagi 8 sama dengan itu 7,5. Nah, untuk tabel distribusi frekuensinya itu ada angka di kolom nilainya 30 sampai 41. Frekuensinya itu adalah 1. Nah, untuk nilai
Yang kedua 42 sampai 53 frekuensinya itu ada 8. Nah, untuk nilai yang 54 sampai 65 frekuensinya itu ada 38. Untuk nilai 66 sampai 77 itu frekuensinya juga ada 38. Untuk nilai 78 sampai 89 itu frekuensinya ada 14. Untuk nilai 90 sampai 100 itu frekuensinya ada 1. Nah, itu kita bisa dapat nilai dan frekuensi ini itu dari data yang udah kita urutkan sebelumnya ya. Oke, nah selanjutnya itu ada grafik histogram. Nah, kita buat kayak seperti diagram batang ya. Nah, itu bisa kita lihat sendiri tabelnya. 30 sampai 41 itu ada 1, 42 sampai 53 itu ada 8, 54 sampai 65 itu frekuensinya ada 38, 66 sampai 77 itu frekuensinya 38 juga, 78 sampai 89 frekuensinya 14, dan 90 sampai 100 itu frekuensinya ada 1. Oke. Di sini juga ada tabel selanjutnya itu distribusi frekuensi kumulatif dan grafik histogram. Nah, kita bisa lihat ya di sini sebelumnya itu ada nilai dan frekuensi, sekarang itu ada 3 kolom, nilai, frekuensi, dan frekuensi kumulatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan distribusi frekuensi kumulatif. Jadi kan tadi itu ada nilai 30 sampai 41 itu frekuensinya 1 ya. Nah, frekuensi kumulatifnya itu 1. Nah, untuk nilai 42 sampai 53 frekuensinya itu 8. Untuk frekuensi kumulatifnya itu 9. 9 ini didapat dari 8 ditambah 1 sama dengan 9. Nah, terus nilai yang ketiga itu ada 54 sampai 65, frekuensinya 38, maka total frekuensi kumulatifnya itu 47. 47 ini didapat dari 38 ditambah 9. Nah, selanjutnya ada nilai 66 sampai 77, frekuensinya itu ada 38. Maka frekuensi kumulatifnya itu adalah 38 ditambah 47. Jadi hasilnya 85. Untuk nilai selanjutnya 78 sampai 89 itu frekuensinya 14. Frekuensi kumulatifnya 99. Didapat dari mana? 14 ditambah 85 sama dengan 99. Nah, untuk nilai 90 sampai 100 frekuensinya itu 1. Frekuensi kumulatifnya adalah 100. Jadi 99 ditambah 100. Ditambah 1, 99 ditambah 1 sama dengan 100. Oke. Nah, di sini ada grafik histogram frekuensi kumulatif. Kita bisa lihat ya, yang biru itu frekuensi, yang frekuensi kumulatifnya itu yang orange ya. Nah, 30 sampai 41 frekuensinya itu 1. Terus frekuensi yang kedua yang nilai 42 sampai 53 itu frekuensi dan frekuensi kumulatifnya itu 8 dan 9. Yang nilai ketiga frekuensi dan frekuensi kumulatifnya itu 54 sampai nilai 54 sampai 65 itu frekuensi dan frekuensi kumulatifnya 38 dan 47. Nah, untuk nilai 66 sampai 77 frekuensi dan frekuensi kumulatifnya itu 38 dan 85. Terus di frekuensi nilai selanjutnya itu 78 sampai 89, frekuensi dan frekuensi kumulatifnya itu 14 dan 99. Nah, untuk nilai 90 sampai 100, frekuensi dan frekuensi kumulatifnya yaitu 1 dan 100. Nah, terus ini yang D itu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari dengan grafik lain. Jadi di sini itu ada distribusi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Oke, di sini ada grafik lain ya. Untuk yang warna biru itu frekuensi kumulatif kurang dari. Untuk yang warna orange itu frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, frekuensi kumulatif kurang dari yang nilainya 30 sampai 41 itu ada 1 doang ya. Nah, untuk nilai 42 sampai 53 itu frekuensi kumulatif kurang darinya 9. Untuk nilai 54 sampai 65 frekuensi kumulatifnya kurang dari itu 47. Untuk nilai 66 sampai 67 itu frekuensi kumulatifnya kurang dari itu 85. Untuk nilai 78 sampai 89 itu frekuensi kumulatifnya 99. Nah, untuk nilai 90 sampai 100 itu frekuensi kumulatif kurang darinya 100 ya. Nah, untuk yang frekuensi kumulatif lebih dari
itu yang 30 sampai 41 lebih darinya itu nilainya 100. 42 sampai 53 frekuensi kumulatif lebih darinya itu 99. 54 sampai 65 frekuensi kumulatif lebih darinya itu nilainya 91. 66 sampai 77 frekuensi kumulatif lebih darinya itu 53. Nilai 78 sampai 89 frekuensi kumulatifnya itu yang lebih dari 15 ya. 90 sampai 100 frekuensi kumulatif lebih darinya itu adalah 1. Distribusi frekuensi relatif dan grafik histogram. Di sini terdapat tabel distribusi frekuensi relatif dengan range nilai 30 sampai 41. Di sini frekuensinya adalah 1 dan frekuensi relatifnya adalah 0,01 atau 1%. Angka tersebut didapat dari frekuensi dibagikan dengan jumlah frekuensi dikali 100%. Jumlah frekuensi yakni 1 tambah 8 tambah 38 tambah 38 tambah 14 tambah 1, hasilnya adalah 100. Begitu juga dengan nilai 42 sampai dengan 53, dengan frekuensi 8, angka yang untuk di frekuensi relatifnya didapat dari 8 per 100 dikali 100%. Begitupun seterusnya hingga range nilai akhir yaitu 90 sampai dengan 100. Kemudian di sebelah kanannya ada grafik histogram frekuensi relatif. Di sini menunjukkan tingkatan frekuensi relatifnya berdasarkan persenannya. Kemudian ada studi kasus nomor 2, terdapat tabel frekuensi di sini dan diminta untuk menentukan rataan hitung atau mean, nilai tengah atau median, modus, kuartil 1, 2, dan 3, jangkauan antar kuartil, dan simpangan kuartil. Next. Untuk jawabannya, di sini kita temukan bahwa banyaknya data adalah 40. Lalu untuk jawabannya A atau mean adalah X sama dengan 1 per N dikalikan sigma XI sama dengan 1 per 40 dikali 246. Hasilnya adalah 6,15 sebagai rata-rata atau mean. Lalu ada median. Di sini median adalah nilai tengah dari sebuah data. Diketahui banyaknya data 40 dibagi 2 sama dengan 20, dan data ke-20 itu ada di antara angka 7 dan angka 6. Rumusnya adalah 6 plus 7 dibagi 2 sama dengan 13 dibagi 2, hasilnya 6,5 sebagai nilai tengah atau median. Lalu untuk menentukan modus, diketahui bahwa pada soal frekuensi nilai 7 itu sangat tinggi atau paling tinggi yakni 12, dan modus itu adalah data yang sering muncul atau yang frekuensinya sering atau tinggi. Jadi kita tentukan bahwa modusnya adalah nilainya 7. Lalu kuartil 1, Q1 rumusnya adalah sama dengan 1 dikali N plus 1 dibagi 4, sama dengan 1 dikali 40 plus 1 dibagi 4, sama dengan 41 dibagi 4, hasilnya 10,25. Dibulatkan menjadi 10. Jadi kuartil 1 itu letaknya ada di data ke-10. Dan data ke-10 itu adalah angka 5, nilai 5. Lalu kuartil 2. Q2 sama dengan 2 dikali N plus 1 dibagi 4, sama dengan 2 dikali 40 plus 1 dibagi 4, sama dengan 82 dibagi 4, hasilnya 20,5. Dibulatkan menjadi 21. Artinya Q2 berada di data ke-21 dan data ke-21 adalah angka 7. Lalu Q3 sama dengan 3 dikali N plus 1 dibagi 4, 3 dikali 40 plus 1 dibagi 4, sama dengan 123 dibagi 4, sama dengan 30,75, dibulatkan menjadi 31. Q3 berada di data ke-31 dan data ke-31 adalah nilai 7. Jadi didapat Q1 sama dengan 5, Q2 sama dengan 7, dan Q3 sama dengan 7. Next, jangkauan. Rumus jangkauan sendiri itu adalah nilai maksimal dikurang nilai minimum. Sama dengan 8 dikurang 4, hasilnya sama dengan 4. Lalu ada jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil ini adalah selisih antara Q3 dengan Q1. Lalu diketahui nilai Q3 sama dengan 7 dan Q1 sama dengan 5. 7 dikurang 5 sama dengan 2. Jangkauan antar kuartilnya adalah 2. Lalu ada simpangan kuartil.
simpangan kuartil rumusnya adalah 1/2 dikali selisih Q3 dengan Q1, lalu 1/2 dikalikan dengan 7 dikurang 5, sama dengan 1/2 dari 2, dan hasilnya adalah 1. Jadi simpangan kuartilnya adalah 1. Next ada nomor 3. Tentukan keruncingan kurva dari data 2, 3, 6, 8, dan 11 dengan X sama dengan 6 dan S sama dengan 3,67. Di sini kita hitung bahwa S dipangkatkan 4 sama dengan 181,41. Lalu alfa 4 sama dengan 1 per N dikalikan sigma X min X rata-rata dipangkatkan 4 per S pangkat 4 sama dengan 1/5 dikalikan dengan 978 dibagi dengan S 4-nya itu 181,41. Lalu sama dengan 195,6 dibagi 181,41. Hasilnya adalah 1,078. Nah, nilai 1,078 itu lebih kecil daripada 3, maka distribusi data tunggal tersebut adalah distribusi Prati-Kurtik. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.